Em, jadi gak tahu mau ngomong apa. Em, Kadang hidup itu sesuai seperti apa yang kita mau, tapi most of the time gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi gimana untuk tetap menikmati hidup walau hidup itu sendiri berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau berdasarkan pengalaman selama hidup selama 30 tahun, um, um, harapan itu harus tetap ada. Kita tetap harus punya harapan, tapi saat kita berharap itu kita sudah kasih note-nya gitu. Jadi harapan ini bisa saja tercapai kalau kita berbuat seperti A, B, atau C, dan seterusnya. Dan harapan ini hanya bisa tinggal sebagai harapan yang memberikan semangat bila kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi sudah harus ada remind notes-nya waktu kita menetapkan sebuah harapan dalam hidup kita. Lalu untuk harapan yang dimaksud di sini, jangan terlalu berharap sama manusia lain. Itu akan membuka pintu kekecewaan. Tapi jangan gak berharap ke orang lain juga, karena hidup ini hidup sosial. Jadi kadang kita harus tetap berharap sama orang lain, tapi kadarnya itu yang kita atur sedemikian kecil supaya kita itu gak kecewa. Ya kecewa boleh, tapi kecewanya itu jangan sampai membuat kita terpuruk seperti itu. Jadi harapan ke orang lainnya itu jangan dibanyakin. Terus kata orang hidup sesuai dengan alur hidup, maksudnya go with the flow. Ya kadang benar, kadang enggak juga, tergantung situasi. Jadi tergantung pilihan yang kamu hadapi selama kamu hidup. Jadi pilihan mana itu tuh punya konsekuensinya masing-masing. Ada yang konsekuensinya positif, ada yang konsekuensinya buruk sekali. Jadi itu tuh tergantung pilihan kita. Jadi saat kita membuat pilihan, kita tuh harus sudah punya pemikiran, kita sudah punya sesuatu untuk mengingatkan kita bahwa kalau kita pilih ini, yang akan terjadi itu apa, dan yang terburuk itu apa, tapi yang baiknya apa. Jadi kita harus memilih dengan logika kita, termasuk memilih pasangan. Terus apa lagi ya? Banyak sih di kehidupan yang rata-rata itu kayak nggak sesuai ekspektasi kita. Makanya bukan mau bilang turunin ekspektasi kita, enggak juga. Itu maksudnya ini kan hidup kita, jadi kita nentuin kita mau berekspektasi kayak apa. Cuma kita harus tahu kalau kita berekspektasi seperti itu, kapan kita akan kecewanya, kapan kita justru disemangatin dari ekspektasi itu. Jadi kita harus tahu, pokoknya semua hal yang kita lakukan harus kita pikirin baik buruknya. Sama untuk mengurangi beban pikiran hidup yang tidak sesuai dengan harapan, yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama, selalu melihat semua hal, termasuk semua orang, dari sudut pandang yang baik saja. Jadi walaupun kita tahu nih
kayak ini tuh negatif, orang ini tuh nggak baik, kita tahu, tapi berusahalah supaya yang pikiran yang baiknya itu lebih dominasi dari pikiran yang tidak baik itu. Jadi kayak kita tahu orang ini berbuat salah, orang ini nggak baik, tapi kita mikir juga hal baik yang orang ini pernah ngelakuin, tapi kita tetap nggak ngelupain kesalahannya dia, tapi nggak lupainnya itu bukan kayak dimasukin ke dendam, bukan dimasukin ke memori kita, nggak. Itu tuh hanya sebatas, oh kamu tahu dia pernah ngelakuin ini, jadi nanti one day kalau dia ngelakuin lagi, kamu udah ada nih pencegahannya, maksudnya kamu udah tahu, oh dia dulu pernah kayak gini, jadi udah 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 mungkin udah predictable lah ya kayak gitu, jadi kamu nggak bakal lebih kecewa, tapi bukan sebagai dendam, karena kalau nyimpan kesalahan orang tuh sebagai dendam, itu menurut aku itu kayak buang-buang energi untuk hal-hal yang nggak penting. Jadi sesuatu yang nggak penting itu, sesuatu kayak kesalahan orang, hal-hal negatif itu cukup diingat sebagai apa ya, sebagai tulisan yang pernah tertulis di buku kita, tapi tidak untuk dihafalkan, tidak untuk nanti suatu saat kayak apa harus dihafalkan gitu. Nanti kan kalau kita hafalnya terlalu banyak, jadinya kan beberapa bagian penting akan kita lupa. Nah kayak gitu aja. Jadi tetap berpikir positif, sama walaupun semua orang di samping-samping kita, di sekitar kita itu jahat atau berbuat yang tidak sesuai dengan seharusnya yang perilaku orang baik, ya kita jangan sampai ikut terpengaruh dan berbuat jahat juga. Ingat, berbuat jahat itu gimana ya, kalau untuk orang baik tiba-tiba dia berbuat jahat, itu nanti jatuhnya orang baiknya itu akan kepikiran mulu, aduh kok bisa ya aku jahat kayak gitu, aku kan seharusnya nggak boleh kayak gitu. Nah jadi untuk mengurangi supaya kita nggak kepikiran karena kita terlanjur berbuat jahat, ya sebisa mungkin memberitahu diri kita, alam bawah sadar kita, bahwa tetap bersikap baik walau keadaan tidak sedang baik-baik saja. Ya mungkin cukup sekian yang mau diobrolin kali ini. Mungkin berikutnya bisa kita obrolin lagi. Anyway, ini tanpa skrip, jadi kalau ngomongnya spellingnya nggak bener, minta maaf, mohon dikoreksi dan jangan marah. Love you.